Oke, metode data preprocessing yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah standardization. Standardization ini merupakan sebuah metode data preprocessing yang kita gunakan untuk mentransformasikan fitur ke dalam bentuk yang baru, yang mana fitur tersebut memiliki rata-rata 0 ya. Setelah kita lakukan transformasi, maka fitur yang baru yang setelah kita lakukan standarisasi selanjutnya memiliki rata-rata nilai min 0 dan nilai standar deviasi 1. Nah, kita asumsikan bahwa fitur kita ya dengan nilai X yaitu X1, X2 sama Xn akan kita lakukan standarisasi ya menjadi X aksen, yang mana X aksen ini memiliki nilai X aksen 1 sampai X aksen N, yang mana X aksen ini, X aksen besar ini memiliki nilai rata-rata 0 ya dan standar deviasi nilainya 1 ya. Sehingga kita menggunakan rumus berikut. X aksen ya sama dengan XI ya, X aksen I ini merupakan fitur yang sudah kita lakukan scaling sama dengan XI ya, nilai yang akan kita lakukan scaling dikurangi dengan mu X. Mu X ini merupakan nilai rata-rata dari X ya sebelum kita lakukan standarisasi dibagi dengan standar deviasi X ya. X ini juga merupakan standar deviasi dari nilai X. Nah, selanjutnya kita akan memiliki sebuah variabel baru atau fitur baru X aksen I yang merupakan nilai XI yang sudah kita lakukan standarisasi. Nah, untuk mencari nilai mu X ya, mu X ini merupakan nilai min ya, rata-rata. Kita bisa tambahkan semua nilai, jadi XI, X1, X2 sampai Xn, kita lakukan penjumlahan dan dibagi dengan jumlah N. N ini merupakan nilai atau jumlah data X ya. Nah, setelah itu kita akan memiliki min of X. Sedangkan standar deviasi ini ya rumusnya seperti ini. Kita akarkan ya, XI dikurangi dengan mu X, kita kuadratkan dan dibagi dengan N-1. Nah, jadi intinya setelah kita melakukan standarisasi, maka nilai fitur kita yang baru akan memiliki min rata-rata yang nilainya 0 dan standar deviasinya nilainya 1. Seperti itu. Nah, kita bisa coba lihat seperti apa sih standar deviasi itu. Nah, ini merupakan sebuah distribusi normal ya. Normal distribution. Normal distribution itu memiliki nilai rata-rata 0 ya. Ya, dan standar deviasinya 1. Nah, seperti ini. Nah, one standard deviation dan minnya ini merupakan minnya ya, nilainya 0. Jadi selanjutnya nanti kita akan membuat ya distribusi data kita menjadi distribusi data yang normal seperti ini nanti. Nah, oke, kita kembali ke slide kembali. Nah, kita asumsikan kita memiliki nilai X ya, nilainya 15, 57, 36, 88, 37, itu merupakan fitur yang akan kita lakukan standarisasi. Kita akan melakukan standarisasi X ya, sehingga nanti nilai ini kita akan ubah ya menjadi nilai yang baru, yang mana nilai yang baru itu memiliki min mu X nilainya 0 dan standar deviasinya nilainya 1. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus mencari dulu mu X. Mu X ini merupakan rata-rata dari nilai X. 15, 57, 36, 88, 37 ini kita jumlahkan semua dan kita bagi dengan N. Dan kita mendapatkan nilai 46,6. Sedangkan sigma X ya atau standar deviasi X nilainya adalah 24,6. 24,6 ini kita dapatkan dari rumus ini. Nah, jadi kita hitung ya XI semuanya kita hitung dan kita kurangi dengan nilai minnya, terus kita kuadratkan dan dibagi dengan N-1. Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan nilai sigma X ya, atau standar deviasi X ini nilainya adalah 24,6. Setelah kita mendapatkan dua nilai ini, kita akan lakukan standarisasi terhadap nilai X ini, yaitu yang mulai dari 15 dikurangi dengan 46,6 dibagi dengan 24,6. Sedangkan 57 ini sama, kita kurangi dengan minnya 46,6 dibagi dengan standar deviasinya 24,6 dan seterusnya. Nah, kita memiliki data X aksen yang baru yaitu minus 1,28, 0,42, minus 0,43, 1,68 dan
minus 0,39 ini. Kalau kita nanti coba jumlahkan semua dan dibagi dengan 5, itu pasti memiliki nilai min 0. Sedangkan kalau kita coba hitung standar deviasinya, ya dia pasti memiliki standar deviasi yang nilainya adalah 1. Nah, di sini kita bisa gunakan ya coding di Python untuk mencari standar deviasi dan min ya, dan kita lakukan transformasi menggunakan standar scalar. Oke, kita langsung coba saja. Oke, saya akan mencoba membuat satu teks baru ya. Saya namai dengan standar scalar di sini. Oke, kita akan melakukan standarisasi ya terhadap variabel X ya. Kita sudah buat sebelumnya. Ini yang akan nanti kita lakukan standarisasi ya, menggunakan standar scalar. Nah, kita butuh library dari scikit-learn .preprocessing. Kita import standar scalar. Setelah itu kita definisikan sebuah variabel scalar yang menampung fungsi standar scalar. Ini. Selanjutnya kita akan panggil fungsi fit ya, dan kita masukkan parameternya x, dan kita buat sebuah variabel baru yang namanya adalah xs. Xs ini sama ya, kita gunakan untuk menampung variabel x yang sudah kita lakukan standarisasi. Nah, di sini saya akan panggil scalar.transform x seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan print terlebih dahulu. Print xs ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, kita punya nilai x yang baru, xs, ini merupakan nilai x yang sudah kita lakukan standarisasi. Nah, standarisasinya masih sama ya dengan min max scalar. Nanti kita akan lakukan standarisasi itu by kolom. Jadi kolom ini, dan kolom ini. Kalau nanti kita coba hitung ya, kolom ini kita jumlahkan semua, terus kita bagi dengan 5, itu hasilnya pasti 0, karena mu x-nya 0. Terus kalau kita coba tambahkan semua ya, kita masukkan ini ke rumus untuk menghitung standar deviasi, pasti nanti juga standar deviasinya tiap kolom itu adalah 1. Nah, kita bisa hitung seperti ini, misal ya kita print aja di sini, print misalnya min xs ya, min xs sama dengan np.round min xs ya, seperti ini. Nah, untuk standar deviasinya saya copy aja. Ini untuk stdef ya, stdef untuk xs sama dengan np.round np.std. Ini np.min, np.min, ini np.std. Kita coba eksekusi. Nah, kita punya nilai rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Sebetulnya kalau kita menggunakan rumus ini, rumus ini menghitung semua nilai ya. Kita hitung semua nilai rata-ratanya itu pasti 0. Kenapa? Karena juga tiap kolom ini nilainya juga rata-ratanya 0 ya. Kalau kita jumlahkan semua untuk tiap kolom ya, untuk semua matriks ini pasti juga nilai minnya juga 0. Begitu juga untuk standar deviasinya. Kalau kita hitung semua juga 1. Nah, sebetulnya kita fokus ke satu kolom saja. Kolom ini minnya 0, ini juga minnya 0, ini juga minnya 0. Begitu juga untuk standar deviasinya.